Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang aspek pasar. Kelompok kami beranggotakan 1. Muhammad Robert Alfaus, 2. ada Dian Saputri, 3. ada Riyatun Asasa. Yang pertama yaitu pengertian pasar. Pengertian pasar adalah seorang yang membeli suatu barang atau jasa akan terlibat dalam suatu transaksi pembelian. Transaksi jual beli yang terjadi dilakukan oleh penjual dan pembeli. Kejadian ini berlangsung pada saat tertentu di tempat tertentu, sehingga pasar dapat dianggap sebagai suatu tempat. Pengertian pasar sebagai tempat ini sebenarnya sangat sempit dan kurang fleksibel. Oleh karena itu, definisi pasar yang lebih luas adalah pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. 3 unsur penting dalam pasar. Yang pertama adalah orang dengan segala keinginannya, dan 2 daya beli mereka, dan yang ketiga kemauan untuk membelanjakan uangnya. Yang kedua adalah macam-macam pasar. Menurut Umar, pasar dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan, yaitu yang pertama, pasar konsumen. Pasar konsumen adalah sekelompok pembeli yang membeli barang untuk dikonsumsikan, bukan dijual atau diproses lebih lanjut. Dan yang kedua, pasar industri. Terdiri atas individu dan lembaga atau organisasi yang membeli barang-barang untuk dipakai lagi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan yang ketiga, ada pasar penjual. Pasar yang terdiri atas individu dan organisasi yang membeli barang dengan maksud untuk dijual lagi atau disewakan agar mendapatkan laba. Dan yang keempat, pasar pemerintah. Pasar di mana terdapat lembaga pemerintah seperti departemen, direktorat, kantor-kantor dinas, dan instansi lain. Sekian dari saya. Nama Dian Saputri, NIM 225. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu menentukan pasar sasaran. Dalam materi kali ini ada 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengevaluasi segmen-segmen pasar, dan pembahasan yang kedua yaitu memilih segmen-segmen pasar. Pembahasan yang pertama, mengevaluasi segmen-segmen pasar. Yang pertama, ukuran dan pertumbuhan segmen. Perusahaan menganalisis data nilai penjualan, proyeksi tingkat pertumbuhan penjualan, dan tingkat keuntungan yang diharapkan untuk tiap segmennya. Yang kedua, daya tarik struktural segmen. Daya tarik segmen bergantung kepada pesaing potensial, kehadiran produk substitusi, kekuatan pembeli, dan juga kekuatan memasok. Dan yang ketiga yaitu sasaran dan sumber daya perusahaan. Perusahaan harus dapat menimbang antara sasaran dan sumber daya yang dimiliki dalam hubungan dengan suatu segmen yang sangat menarik sekalipun. Pembahasan yang kedua yaitu memilih segmen-segmen pasar. Yang pertama, pemasaran serba sama. Strategi cakupan pasar di mana sebuah perusahaan memutuskan untuk mengabaikan perbedaan-perbedaan segmen pasar dan memasuki seluruh pasar dengan satu penawaran. Yang kedua, pemasaran terpusat. Strategi cakupan pasar di mana sebuah perusahaan mencari bagian besar dari satu atau beberapa subpasar sebagai pengganti mencari pangsa kecil dari sebuah pasar yang besar. Perusahaan mencari pangsa besar dari satu atau beberapa. Yang ketiga, pemasaran serba aneka. Strategi cakupan pasar di mana sebuah perusahaan memutuskan untuk beroperasi pada beberapa segmen pasar dan mendesain penawaran yang berbeda untuk masing-masing segmennya. Dibutuhkan riset pemasaran, peramalan dan analisis penjualan, perencanaan promosi, jalur distribusi,
dan juga biaya promosi yang besar jika perusahaan memutuskan untuk menggunakan strategi pemasaran serba aneka ini. Pembahasan yang keempat yaitu strategi pasar sasaran. Sejumlah strategi dapat membantu memadu pilihan pasar sasaran manajer. Ada 3 strategi yang sering digunakan. Strategi yang pertama yaitu strategi pasar massal, strategi yang kedua yaitu strategi ceruk pasar, dan strategi yang ketiga yaitu strategi pasar pertumbuhan. Saya akan menjelaskan strategi yang pertama yaitu strategi pasar massal. Strategi ini dijalankan melalui 2 tahap. Tahap yang pertama, mengabaikan semua perbedaan segmen dan mendesain program pemasaran dan produk tunggal yang akan menarik sejumlah besar konsumen. Cara yang kedua adalah merencanakan produk dan program pemasaran terpisah untuk segmen-segmen yang berbeda pula. Ini sering disebut pemasaran serba aneka. Strategi yang sering digunakan yang kedua yaitu strategi ceruk pasar. Strategi ini melayani satu atau lebih segmen yang terdiri atas jumlah pelanggan yang mencari manfaat yang sangat khusus dari produk dan juga jasa. Strategi yang sering digunakan yang terakhir yaitu strategi pasar pertumbuhan. Strategi ini disukai para pesaing yang lebih kecil untuk mencegah konfrontasi langsung dengan perusahaan-perusahaan besar sambil membangun jumlah penjualan dan pangsa untuk masa depan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga yaitu Riyatun Ansasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riyatun Ansasa, NIM 231. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai nomor 5, menganalisis pasar sasaran potensial. Dari suatu kerangka analisis yang dapat dimanfaatkan manajer untuk tujuan perbandingan potensi pasar sasaran di masa depan adalah matriks daya tarik pasar posisi bisnis market atraktif bisnis. Pada tingkat korporasi, para manajer menggunakan model-model untuk mengalokasikan sumber daya antar bisnis, atau pada tingkat unit bisnis menentukan sumber daya di antara produk pasar. Kemudian selanjutnya ada beberapa tahap-tahap dalam pengembangan matriks daya tarik pasar posisi bisnis. Untuk menganalisis pasar sasaran adalah sebagai berikut. Ada beberapa tahap, yaitu ada 6 tahap. Yang pertama tahap 1, pemilihan daya tarik pasar dan faktor-faktor kekuatan bisnis. Kemudian tahap 2 yaitu memberi bobot setiap daya tarik dan faktor kekuatan bisnis. Kemudian tahap 3 sampai ke 4 itu memeringkat setiap segmen berdasarkan daya tarik pasar dan kekuatan perusahaan. Kemudian tahap kelima memproyeksikan posisi masa depan pasar. Kemudian tahap yang terakhir ke-6 mengevaluasi implikasi untuk memilih pasar sasaran dan mengalokasikan sumber daya. Selanjutnya mengenai penjelasan tahap-tahap ke-6 tahap tersebut, yaitu tahap yang pertama terhadap pemilihan daya tarik pasar dan faktor-faktor kekuatan bisnis, evaluasi daya tarik pasar tertentu, dan evaluasi posisi kompetitif sekarang atau posisi kompetitif potensial perusahaan di dalamnya. Secara alami membangun analisis peluang. Para manajer dapat menilai kedua dimensi berdasarkan informasi yang diperoleh dari analisis lingkungan, segmen konsumsi, situasi pesaing, dan juga estimasi potensi pasar. Untuk tahap yang kedua yaitu memberi bobot setiap daya tarik dan faktor kekuatan bisnis. Bobot angka dicantumkan ke setiap faktor untuk mengindikasi tingkat kepentingan relatifnya. Seperti contoh, manajer perusahaan makanan raksasa memberikan bobot cukup potensial. Kemudian tahap yang ketiga sampai keempat memeringkat setiap segmen berdasarkan daya tarik pasar dan kekuatan perusahaan. Tahap ini mensyaratkan bahwa setiap segmen pasar dinilai berdasarkan daya tariknya dan kekuatan perusahaan. Dalam kasus perusahaan dan produksi makanan kemasan, pasarnya memiliki nilai daya tarik dan nilai kekuatan bisnis.
Atas dasar yang kuat ini, manajemen menganggap posisi kompetitifnya sangat kuat. Untuk manajemen seharusnya mempertimbangkan untuk melakukan investasi demi meraih atau mempertahankan posisi yang kuat. Peramalan permintaan itu tidaklah dapat diartikan sebagai aktivitas yang bertujuan untuk mengukur permintaan di masa depan yang akan datang secara pasti, melainkan sekedar usaha untuk mengurangi kemungkinan terjadi hal yang berlawanan antara keadaan yang sungguh-sungguh terjadi di kemudian hari dengan apa yang menjadi hasil peramalan. Dengan kata lain, hasil maksimal dari aktivitas peramalan adalah dengan melakukan meminimalisasi ketidakpastian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang untuk melakukan forecasting atau peramalan terhadap permintaan pasar. Di sini akan diuraikan berbagai metode model peramalan terhadap permintaan pasar dari barang atau jasa yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan. Secara garis besar, terdapat dua macam metode peramalan permintaan yang biasa dilakukan, yaitu dengan metode kualitatif ataupun metode kuantitatif. Metode kualitatif yang terdiri atas teknik survei dan juga teknik pengumpulan opini. Untuk metode kuantitatif yang terdiri atas metode time series, metode trend linear, metode kuadratik, analisis musiman, dan model ekonometri. Terima kasih, sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau pasar sasaran yang tinggi. Kemudian selanjutnya tahap yang kelima, memproyeksikan posisi masa depan pasar. Meramalkan masa depan pasar jauh lebih sulit dibanding menilai kondisi pasar. Para manajer seharusnya menentukan terlebih dahulu bagaimana daya tarik pasar biasanya berubah selama 3 atau 5 tahun mendatang. Titik awal untuk menilai ini adalah analisis produk pasar, termasuk pertimbangan atas pergeseran dalam kebutuhan dan perilaku pelanggan. Kemudian selanjutnya tahap ke-6 yaitu mengevaluasi implikasi untuk memilih pasar sasaran dan mengalokasikan sumber daya. Para manajer seharusnya hanya mempertimbangkan sebuah pasar untuk menjadi sasaran yang diinginkan jika ingin positif pada paling tidak satu atau lebih dimensi daya tarik pasar dan posisi kompetitif potensial, dan setidaknya cukup positif pada dimensi yang lain. Matriks daya tarik pasar posisi bisnis menawarkan panduan umum bagi tujuan strategi dan mengalokasikan sumber daya untuk segmen-segmen yang ini ditargetkan dan menyarankan segmen-segmen baru mana yang perlu dimasuki. Kemudian poin yang ke-6 selanjutnya mengenai meramal pasar. Meramalkan permintaan dari pasar yang dimasuki oleh perusahaan adalah suatu pekerjaan yang perlu dilakukan oleh setiap manajer perusahaan dalam rangka memprediksi berapa besar peluang pasar yang tersedia di masa depan. Peramalan permintaan ini merupakan usaha untuk mengetahui jumlah produk atau sekelompok produk di masa yang akan datang dalam kendala atau set kondisi tertentu. Ada beberapa prosedur yang dilaksanakan di dalam penyusunan peramalan permintaan pasar. Yang pertama, analisis ekonomi, yakni mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek makro, terutama aspek kependudukan dan pendapatan. Kedua, analisis industri, yakni analisis terhadap permintaan pasar dari seluruh perusahaan yang menghasilkan produk sejenis dan produk yang diusulkan dalam studi kelayakan proyek. Tiga, yaitu analisis penjualan masa lalu, yakni dilakukan untuk melihat market positioning, yaitu produk dalam struktur persaingan dan daripadanya dapat diketahui market share produk tersebut. Kemudian yang keempat, analisis peramalan permintaan di mana berkaitan dengan perencanaan program pemasaran di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir mengenai pengawasan hasil dari peramalan, yakni usaha untuk meminimalisasi kesalahan hasil dari berbagai teknik peramalan yang digunakan. Kemudian
Jadi hal yang perlu diingat adalah bahwa aktivitas